Di zaman-zaman dahulu kala, ada satu kerajaan di puncak gunung, dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua. Sang raja bernama si Raja Tuha. Inilah rajanya, ding 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 ding. Benerin dulu kameranya. Iya, nah ini dia. Raja Tuha sungguh gelisah karena usianya sudahlah tua. Raja Tuha punya 7 orang putri yang semuanya malas-malas maunya dilayani. Oleh sebab itu, tak seorang pun dari mereka sudah punya calon suami. Itulah yang membuat si Raja Tuha semakin gelisah, sebab dia butuh pengganti menjadi raja. 7 orang putri si Raja Tuha ini yang tertua, namanya si Dewi. Berikutnya lagi yang kedua, setiap hari kerjanya cuma makan melulu, di istana melulu, mandi dan segala macam dilayani. Putri ketiga, ini dia. Putri keempat, ini dia. Putri kelima, pakai ini saja. Putri keenam, pakai ini. Nah, putri ketujuh namanya si Tulot atau Putri Tulot. Nah, raja sudah bertita siapa putri-putriku yang menikah pertama kali atau yang menikah duluan, akan segera ku angkat menjadi ratu dan menjadi raja. Tapi sampai hari ini raja selalu gelisah terhadap putri-putrinya. Hanya satu putrinya yang baik hati serta rajin. Inilah dia si Tulon. Si Tulon setiap pagi suka memberi makan pada kawanan burung-burung yang terbang di hutan rimba. Asal pagi-pagi para burung sudah berkumpul mencari makan di belakang istana, karena si Tulot siap sedia dengan makanan. Segala macam burung pagi-pagi sudah tahu di mana untuk mencari makan. Segala macam burung, sampai si kakak tua pun juga datang. Semuanya berkumpul. Ini juga semua burung-burung berkumpul, termasuk 2 ekor burung yang bernama Dakecua dan Dakecui. Ini dia burung Dakecua dan Dakecui. Begitulah setiap pagi
Si Tulut memberi makan bagi kawanan burung-burung. Setelah burung-burung dapat makan, semuanya terbang kembali ke alam bebas. Cuit 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 cuit. Cuit 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 cuit. Cuit 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 cuit. Cuit 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 cuit. Teman-teman semua, dum digedim dim digedim dim digedim dim dim. Pada suatu pagi, ketika si Tulut pulang dari mandi pagi di tepi sungai, dia bertemu dengan seorang pemuda namanya Putra Gading. Putra Gading sudah berbulan-bulan tersesat di tengah hutan ketika sedang berburu. Tiba-tiba si putri bertemu dengan Putra Gading. "Maaf Tuhan Putri," kata si Putra Gading. "Namaku Putra Gading. Aku sudah berbulan-bulan tersesat di tengah hutan. Sudikah Tuan Putri menolongku, memberiku makan, serta rumah buat sementara?" Si Tulut karena merasa kasihan dan selalu rela menolong orang, maka dibawanya si Putra Gading ke istana, dihadapkan pada ayahnya, lalu diberikanlah tempat tinggal di belakang istana. Dung daga ding dang ding dara dim dam tega daga dim dam. Setiap pagi Putra Gading selalu melihat di belakang rumah si Tulut memberi makan pada kawanan burung-burung liar. Tersentuh hatinya, jatuh hati dia pada si Putri Tulut. Singkat cerita, dilamarlah si Tulut sama si Putra Gading. Raja pun sangat bahagia. Ternyata putrinya yang paling bungsu kini sudah dilamar oleh seorang pemuda dari negeri seberang. Maka raja pun segera mempersiapkan pesta pernikahan besar-besaran. Sudah dapat dipastikan setelah pernikahan nanti raja pun akan menobatkan si Tulut dan suaminya menjadi ratu, menjadi raja. Pesta perkawinan dibuat besar-besar, seluruh penjuru diundang jua. Begala makanlah tersedianya, kambing guling, sapi-sapi, segala hewan juga menjadi korban. Betapa bahagianya si Tulut dan Putra Gading menikmati pesta perkawinan yang luar biasa. Tapi tidak dengan kakak-kakak si Tulut. Pernikahan itu justru membuat hati mereka terbakar. Rasa iri dan dengki mulailah terbit di hati. Apalagi kalau nanti sang ayah mengangkat si Tulut jadi ratu. Maka pada suatu hari sebelum pelantikan si Tulut menjadi ratu,
Si Dewi yang paling tua mengumpulkan adik-adiknya. Mereka merencanakan sesuatu. Di kamar si Dewi mereka semua berkumpul. Sini semua adik-adikku, dengarkan kata kakak. Aku tidak bisa terima kalau si Tulot menjadi ratu dan suaminya menjadi raja. Aku yang sebenarnya berhak menjadi ratu karena aku yang paling tua. Ya kan? Iya kak, kata adik-adiknya. Aku punya rencana. Aku punya rencana. Tapi kalian harus bisa menjaga rahasia ini. Burungnya terbalik. Balik dulu. Nah begini ya. Tapi kalian harus bisa menjaga rahasia. Rencana apa kak? Kata adik-adiknya. Kita harus membuat racun dan menaruh racun itu di gelas si Tulot. Kak, jangan kak, kata adik-adiknya yang lain. Nanti si Tulot mati. Iya, jangan racun yang mematikan. Kalau gitu racun yang bagaimana? Aku ada akal. Kita buat racun yang siapa meminumnya, maka nanti dia akan gatal-gatal. Wah, betul tuh. Aku setuju. Tapi siapa yang akan menaruh racun itu? Itu gampang, kata si Dewi. Kita suruh saja pembantu, kita paksa dia supaya mau. Nanti kita kasih hadiah. Betul. Baik, kita laksanakan segera besok pagi. Rencana itu pun sudah matang. Tanpa sepengetahuan mereka, 2 ekor burung yang bernama Dakecua dan Kecui mendengar pembicaraan rahasia mereka. Begitu selesai didengar, mereka pun segera terbang. Singkat cerita, sebelum pelantikan ratu dan raja, maka segera esok pagi, seorang pelayan dipaksa menaruh racun di gelas di kamar si Tulot. Pada siang harinya masuklah ke kamar si Tulot dan Putra Gading. Karena saking hausnya Putra Gading pun inginlah minum. Nasibnya kurang beruntung, gelas yang sudah dibubuhi racun langsung diminum. Apa yang terjadi? Begitu esoknya Putra Gading merasa kulit-kulitnya kegatelan. Aduh, hari pertama mulai sedikit gatal. Hari kedua semakin gatal, hari ketiga gatalnya semakin banyak, akhirnya penuh ke seluruh badan. Segala macam dokter, segala macam tabib dipanggil, tapi penyakit gatal-gatalnya tak bisa disembuhkan. Putri-putri raja segera melapor kepada raja. Betapa kecewaannya Raja Tuha
mendengar putranya yang hendak diangkat menjadi raja menderita penyakit gatal-gatal. Penyakit gatal-gatal waktu itu bisa menyebar kemana-mana, membuat segera Raja Tuhan mengambil keputusan, segera kembalikan putra gading ke istananya, bawa segera dia, putriku si Tulud tetap di istana. Oh, di, 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 di. Maka singkat cerita, putra gading dikawal dibawa pulang ke kampung halamannya, ke 7 gunung nun jauh di